MK maunya siapa aja bisa punya usaha gas, tapi karena itu brokernya jadi banyak. Ya nggak Kalau iya calo jadi banyak, itu yang harganya jadi nggak bagus gitu ya. Kita nggak pernah serius mikirin soal transisi energi ini tujuannya mau apa, apakah kedaulatan ataukah cuma tadi yang penting lifting, produksi banyak, penerimaan negara tinggi. Kalau itu doang yang dipikirin ya udah tunggu aja berapa tahun lagi transisinya nggak terjadi, kita kehabisan gas juga. kita juga harus paham bahwa dengan model yang seperti sekarang, dengan middleman-nya terlalu banyak, beli dalam negeri belum tentu lebih murah Iya. ketika kita impor. Ketemu lagi di podcast Bincang Hijau, salah satu program dari Center for Environmental Law and Climate Justice FAUI, atau biasa disebut dengan TLSJ FAUI. Bersama saya Safitri yang kali ini akan membantu jalannya podcast kali ini. Nah, kali ini kita akan ada materi yang didiskusikan. Ini menarik banget mengenai gas, pasar dan negara, dan juga redesign regulasi untuk menuju keadilan energi di Indonesia. Untuk itu sekarang kita sudah kedatangan 2 bintang tamu atau narasumber di sini. Ini spesial banget. Ada 2 abang kita di Fakultas Hukum ini. Pertama ada Abang Kurnia Togar Pandopotan Tanjung atau biasa disebut dengan Bang Togar. Dan satu lagi ada Bang Hari Prasetyo atau biasa disebut dengan Bang Hari. Kedua-duanya adalah dosen di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Apa kabar Bang Hari dan Bang Togar? Sehat. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah nih, makasih banget udah bisa hadir di podcast kita kali ini terkait dengan gas, pasar, dan negara kayak gini. Jadi memang kalau kita ngomongin gas nih ya, kayaknya sih belakangan ini gas ini sudah mulai muncul lagi namanya kayak gitu Bang. Cuman memang kalau dibandingkan dengan minyak, kayaknya kurang hype gitu ya. Cuman ternyata nih gas ini nggak kalah pentingnya dibandingkan dengan minyak gitu. Nah, kalau dari abang-abang ini sendiri, kira-kira bagaimana sih ngelihat posisi di gas bumi ini di Indonesia gitu terkait dengan energi? Mungkin bisa dari Bang Hari atau Bang Togar dulu. Mungkin Bang Hari dulu kali ya. Dari sisi hukum lingkungannya gimana nih Bang? Oke, ya menariknya bicara gas hari ini kan karena terakhir menterinya ngomong ibu-ibu kalau masak jangan lupa matiin kompor ya kan. Alasannya kan itu sebetulnya ya. Kenapa kemudian gas kayaknya jadi satu isu yang kemudian dibicarakan lagi. Nah, tapi kan sebetulnya nanti mungkin Bang Togar bisa lebih jelasin lagi, tapi itu kan bicara soal LPG sebetulnya. Yang diomongin sama Pak Menteri itu adalah LPG. Kenapa di sudah matematis karena memang kita sebetulnya net importer kalau LPG. Sementara gas lain nanti Bang Togar juga ceritain itu kita produksi memang banyak. Nah, kalau tadi mau bicara soal posisi gas dalam transisi energi di Indonesia sebetulnya kan isunya adalah kemudian kalau menurut saya ya, kalau bicara lingkungannya oke lah, mungkin kajiannya menunjukkan kalau hasil pembakaran gas itu mungkin lebih rendah karbonnya dibandingkan kalau kita pakai BBM. Tapi harus diingat juga gas itu ada yang bahannya metana gitu. Nah, itu justru bahaya buat lingkungan. Tapi kenapa kemudian pemerintah mengarahkan kita untuk bertransisi dari bahan bakar minyak ke gas? Karena memang kalau dilihat dari jumlah potensinya, kita masih punya potensi cadangan gas sangat besar. Jadi kalau lagi-lagi saya sih nggak terlalu yakin pemerintah ketika bicara soal transisi energi dari BBM ke gas itu isu utamanya di lingkungan. Karena saya meyakini bahwa isu utamanya adalah soal kemandirian energi, kedaulatan, soal kedaulatan energi, sehingga kita nggak jadinya ketergantungan soal impor bahan bakar minyak gitu ya, karena sudah bertransisi dari yang bahan bakar minyak ke bahan bakar gas. Sementara bahan bakar minyak kita mulai depleting, mulai berkurang gitu ya cadangannya, gas kita masih banyak. Nah, tapi tadi kenapa kita jadi net importer untuk LPG ya karena memang lagi-lagi nggak tahu kenapa waktu dulu pemerintah tuh kan programnya saya ingat pemerintah menghapuskan minyak tanah waktu itu untuk mendorong rumah tangga pakai LPG karena asumsinya
LPG itu kan bagian dari produksi BBM sebetulnya ya. Terus kemudian daripada kebuang dipakai, digasin, ditabungin, terus kemudian dipakai di rumah tangga. Nah sekarang minyaknya turun ya, LPG juga pasti turun produksinya, pasti nggak mungkin enggak, makanya jadinya impor. Nah itulah makanya kalau kebijakan dasarnya adalah proyekan ya, jadi nggak kebayang tuh arahnya mau kemana. Padahal di sektor yang lain juga sebetulnya gas untuk rumah tangga bisa dipakai selain LPG banyak, karena ada jaringan pipa kota City Gas tuh juga bisa dipakai, tapi itu belum siap. Kita suruh pakai tabung gas. Sekarang giliran LPG-nya kita harus impor, bingung sendiri ketika ada perang di negara lain gitu. Nah, dari saya sih mungkin itu. Jadi kalau kita bicara transisi dari bahan bakar minyak ke gas itu alasan lingkungan, ada sedikit. Yakin lah saya ada, karena kayaknya emisinya emang nggak seburuk BBM ya. Tapi kalau potensi bahayanya sama bahayanya, karena kan gas juga mengandung metana bahkan. Jadi itu metana kan gas rumah kaca juga gitu. Jadi potensi terhadap perubahan iklim juga tinggi. Nah, terus apa dasarnya? Dasarnya tadi soal kedaulatan energi kalau menurut saya. Oke, jadi sebenarnya di sini posisinya kita gas ini karena ketersediaannya banyak, jadinya mulai hype lagi gitu. Ketersediaan yang selain LPG kita cadangan kita banyak banget. Karena tadi jenis-jenisnya. Ya, kita bahkan bisa ekspor 30% cadangan gas produksi gas kita ke luar negeri. Jadi kita eksportir memang kalau gas. Kecuali LPG kita importir, tapi kalau gas yang lain kita eksportir sih. Itu tadi makanya bukan isu soal lingkungan kalau saya sih. Oke. Sip. Kalau Bang Togar gimana Bang? Jadi kan ternyata ada nih selain kalau gas ini jenisnya berarti ya. Tadi kan Mbak Hari nyebutnya ada LPG, ada gas lain gitu. Kalau dari Bang Togar sendiri kira-kira mungkin dari jenis dan posisinya jadinya gimana nih Bang? Iya, melanjutkan tadi Bang Hari ya. Memang kenapa yang sehari-hari jadi perbincangan itu adalah LPG gitu ya. Liquefied petroleum gas gitu ya. Namanya aja kan jelas gitu kan. Petroleum gitu kan. Bahwa itu memang sebenarnya hasil dari minyak bumi juga gitu ya. Maka ketika misalnya kemarin sudah mulai bicara soal darurat energi karena perang, impor kita nanti akan terganggu dan lain sebagainya. Jadi soal LPG yang sebenarnya juga dari minyak bumi tadi jadi pembicaraan juga, karena ketika minyak bumi langka ya LPG terutama yang sering dipakai rumah tangga, LPG melon ya 3 kg itu konsekuensinya akan langka juga. Ini gitu pertama, bahwa kita memang untuk LPG gitu ya itu masih impor, berkenaan juga dengan kita masih menjadi net importer BBM. Tapi kalau kita bicara dalam konteks peruntukannya itu industri terutama ya, itu kan memang kita harus bedakan dengan yang digunakan rumah tangga. Itulah yang sering dibilang sebagai natural gas atau gas alam gitu ya, gas bumi gitu ya. Bahwa peruntukannya itu bukan buat rumah tangga lagi. Peruntukannya itu ketika dia sudah di lifting, diambil di hulu, lalu dia dialirkan, biasanya pakai jaringan kan, pakai pipa, dialirkan kemana? Ke pabrik-pabrik, ke perusahaan-perusahaan, ke industri-industri gitu misalnya, untuk mereka tuh tujuannya. Lewat pipa tadi. Nah, ada juga yang namanya LNG itu, liquefied natural gas. Itu kan tadi dialirkan lewat pipa tuh. Tapi kalau dia ada proses pendinginan gitu ya, lebih dari 160 derajat Celcius lebih, minus 160 derajat Celcius lebih, dia didinginkan. Nah, itu dia bisa nanti membeku, dimasukkan ke kompartemen-kompartemen gitu, dan dia tidak harus lewat pipa lagi. Jadi kalau kita lihat, tadi Bang Hari udah menyinggung ya, bahwa kalau LPG karena dia berkaitan dengan komoditas minyak bumi juga, ya mau tidak mau itu harus importir. 80% itu kita penggunaan LPG di Indonesia itu diimpor. Tapi kalau kita bicara yang gas bumi tadi, memang di sini ada tadi kedaulatan, lebih berdaulat, bahwa total penggunaan gas bumi di Indonesia terutama untuk industri itu 100% sebenarnya domestik. Ya bahkan itu sekitar 70% aja dari semua yang kita ambil. 30%-nya kita masih bisa ekspor lagi dalam bentuk LNG tadi, karena sudah dibekukan, sudah bisa masuk kompartemen-kompartemen gitu ya. Lalu
dibawa lewat kapal gitu misalnya dibawa ke negara lain. Jadi kita harus melihatnya secara dualistik memang. Di satu sisi ada yang gas bumi, di satu sisi memang ada yang konsumsi rumah tangga atau LPG tadi. Dan Jadi- sedikit tambahin Kak ya. Boleh Bang. Penggunaan LPG itu dari skala penggunaan gas besar gitu ya, itu paling cuman 1-2% dari total gas di Indonesia. Jadi kalau kita bilang kita import, wah kita impornya banyak banget, sekitar 6 juta ton LPG gitu ya. Itu ya sebetulnya kalau dibandingin sama produksi kita itu kecil banget, cuma 2% palingan gitu. Jadi kita memang net eksportir soal gas, tapi tadi khusus LPG jadinya masalah Jadi gitu ya. importer. Karena kita jadi importir. Oke. Jadi menarik ya. Jadi sebenarnya kita mesti bisa ngebedain dulu nih mana gas apa sih sebenarnya, apakah yang gas alam tadi gitu kan, apa disebut gas bumi bisa. Nanti gas buminya bisa jadi LNG, tapi juga ada LPG. Yang mana LPG ini sebenarnya ada kaitannya minyak bumi kayak gitu, dan kita masih impor buat yang si LPG ini. Nah, kalau menurut Bang Hari dan Bang Togar sendiri nih, tata kelolanya sendiri kalau terkait gas bumi deh di sini. Karena kan kita yang paling banyak sekarang gas bumi ya. Karena kan kita LPG-nya masih impor dan dia juga dari bahan bakar gitu. Kita ngomongin gas bumi sekarang, terus tata kelolanya sendiri di Indonesia kira-kira gimana nih kalau menurut Bang Hari dan Bang Togar? Mungkin dari saya dulu ya, karena nanti Boleh. secara teknis Bang Togar lebih paham ya, karena dia lebih punya pengalaman gitu di situ. Nah, kalau kita lihat ya kan tadi dia dari Bang Togar tadi sampaikan tuh kalau gas yang LNG itu dia habis diangkat di lifting itu, terus kemudian disalurkan itu pakai pipa. Ya. Nah, itu untuk bisa punya satu pabrik dapat beli gasnya mah gampang, ya tinggal bayar aja kan sebagai kebutuhan. Tapi yang masalah adalah bangun jalur pipanya. Nah itu biayanya nggak murah, itu berbiaya besar. Nah masalahnya kemudian adalah kalau kita bicara konteks Indonesia punya kebijakan yang namanya open access ya, Bang Togar ya. Jadi open access ini pemerintah bilang jaringan gas itu karena mahal maka siapa aja boleh pakai gitu ya, nggak boleh dikekep sendiri, nggak boleh yang ngebangun harus minjemin ke orang lain juga. Nah di satu sisi kayaknya pemerintah baik, tapi di sisi lain itu nanti menimbulkan masalah sendiri dalam struktur harga gasnya gitu. Karena kalau tadi kebayangnya orang harusnya kalau mau dapat LNG dia investasi bikin jaringan pipa, tapi karena dia nggak punya uang, dia pakai jaringan pipa orang lain, terus ntar dia sambung doang gitu ya ke pabriknya dia. Nah kan untuk dia pakai, dia mungkin sewa, dia mungkin bayar gitu ya. Bayarnya bisa jadi nggak langsung ke yang ngebangun pipanya, jadi bisa ada beberapa layernya. Nah itu yang membuat harga gasnya itu jadi bermasalah sebetulnya. Jadi ya tadi saya bilang kebijakan pemerintah itu kan sebenarnya putusan MK ya untuk open access itu ya. Nah MK maunya siapa aja bisa punya usaha gas, tapi karena itu brokernya jadi banyak. Ya nggak Kalau iya calo jadi banyak, itu yang harganya jadi nggak bagus gitu ya. Gitu. Pak Togar mungkin bisa nambahin nih sebagai orang praktik juga. jangan dong, jadi dosen aja di sini. Jadi gini sebenarnya, iya tadi tuh Bang Hari sebenarnya udah menyinggung permasalahan utama ya soal panjangnya rantai tata kelola atau tata niaga lah ngomongnya, panjangnya rantai tata niaga gas di Indonesia. Memang tujuan awalnya adalah membuat ini menjadi open access tadi ya. Itu kan ada putusan MK-nya dari Bang Hari ya, bahwa nanti harusnya pipa ini kan yang terbangun ini kan memang punya PGN ya, mayoritas yang di Indonesia, sehingga kalau di hilir ya itu memang PGN lah di sini pemegang dominansi pasar hilirnya gitu kan. Tapi kalau kita bicara di hulu kan gas ini agak beda sama yang sering jadi penjelasan soal monopoli alamiah gitu ya. Kalau nggak listrik, gas gitu kan sebenarnya kan. Tapi bedanya kalau listrik itu kan diproduksi ya. Dia harus diproduksi dulu baru ada. Makanya kalau kita bicara listrik itu kan ada independent power ya producer atau power plant gitu ya, IPP itu kan. Nanti IPP itu yang akan jual ke PLN gitu kan. Nah bedanya kalau di gas itu kan langsung ngambil
dari Iya. dalam perut Udah ada bumi. gasnya langsung. Nah, itu kan balik ke konstitusi itu jadinya kan. Apa yang ada di dalam perut bumi itu menjadi hak menguasai negara, Ya. lalu negara kemudian akan memberikannya ke siapa. Nah, di hulu itu memang agak mungkin nggak bisa kita bilang bersaing juga gitu ya. Memang di hulu itu strukturnya agak-agak oligopoli. Pemain utamanya sendiri adalah ya masih perusahaan plat merah lah, Pertamina Hulu Energi ya, PHE gitu ya. Dan tapi di situ tuh masih ada perusahaan Itali, Eni, masih ada Exxon, ada Medco kalau saya nggak salah gitu ya. Karena monopolinya sebenarnya di pemerintah tuh, karena kan itu tadi hak menguasai negara tadi. Lalu dia yang persaingan itu biasanya timbul di level apa tuh istilahnya Bang Hari, beauty contest atau lelang ya, lelang blok ya, lelang bloknya di situ sebenarnya persaingannya gitu kan. Jadi ketika sudah akhirnya dia yang didapat blok tertentu, dia eksploitasi gas buminya, tadi dia kan harus mengirimkan pakai gas, pakai pipa tadi. Kalau di dalam negeri kan pakai pipa ke pabrik-pabrik karena kan tujuannya pabrik. Nah, Indonesia itu tadi Bang Hari sudah bilang kedaulatan gas itu sebenarnya dibantu juga dengan kebijakan-kebijakan. Misalnya domestic market obligation, DMO. Jadi kan gas kita banyak nih. Jadi kalau Anda berbisnis di sini pakai gas kita gitu kan. Walaupun dimungkinkan tuh bisnis-bisnis itu mengimpor sebenarnya, tapi yang saya tahu praktiknya biasanya susah tuh dapat izin impor gas gas bumi gitu kan. Karena mereka bilang kita abundant nih, kita banyak nih. Jadi Anda dipakai dari sini gitu kan. Nah, persoalannya tadi ya balik ke tadi ya, di hulu itu ada perusahaan-perusahaan lifting. Kan tadi open access nih, unbundling. Pipanya memang punya PGN, tapi ini pipa bisa disewa. Kayak yang kadang-kadang si hulu ini setelah dia lifting, dia nggak langsung jual ke hilir. Ada pihak yang nanti menjadi middleman untuk mencari di kemana nih dijualnya. Ya ada kebutuhan pabrik di mana dan lain sebagainya gitu kan. Nah, inilah sebenarnya yang jadi kadangkala dianggap persoalan paling pelik di tata kelola gas di Indonesia. Tadi Bang Hari bilang ya. Karena aturannya itu ya yang pernah saya baca pelaku usaha tata niaga ya, perniagaan itu dia memiliki atau menguasai infrastruktur gas. Kalau memiliki kan mutlak dia harus punya pipa, membangun, mahal. Dia ambil peluang dari menguasainya. Jadi dia kerjaannya nih middleman tadi, dia pakai izin tata usaha tadi, izin niaga tadi yang diperoleh. Karena apa dia memperoleh? Dia udah nyewa nih pipanya PGN. Penting menguasai berarti. Iya. Lalu dia datang nih di hulu-hulu. Nih butuh di sini. Persoalannya itu tidak hanya lewat satu si pemain di level niaga tuh. Biasanya middleman-nya tadi dia oper lagi. Jadi panjang kan? Ketika itu yang terjadi, ya harga gasnya ketika memang sampai udah ke masyarakat, ke pabrik kalau gas bumi gitu kan. Ketika udah sampai ke gas bumi itu bisa jadi sangat tinggi karena udah melewati beberapa middleman yang ya mereka juga dapat ini kan margin kan. Itu persoalannya. Jadi balik lagi, open access bagus, tapi di lain sisi dia menimbulkan, kalau di dunia bisnis tuh sering dibilang paper trader. Trader tapi modalnya paper doang gitu. Dia nggak punya infrastruktur tuh. Kadang-kadang mereka ada yang bangun, ini butuh ini supaya meyakinkan. Dia nggak punya pipa. Dia kan yang penting punya infrastruktur. Dia bangun aja tuh meter regulating system MRS itu supaya masuk ke pabrik. Dibangun aja kecil tuh di situ. Itu dianggap sudah bangun infrastruktur. Tapi sebenarnya itu persoalannya paper trader tadi itu membuat rantainya sampai nanti sampai ke pabrik gitu, itu jadi agak tinggi itu jadinya. Gitu sih persoalannya. Tapi menariknya berarti sistem unbundling ini nih, itu kan tadi katanya sempat disebut ya sama Bang Arya Bang Togar, ini kan dari putusan MK juga tentang undang-undang migas berarti waktu itu ya. Iya. Nah, berarti kan sini tapi di sini juga bisa memunculkan masalah kayak tadi tuh,
istilahnya adalah paper trader kayak gitu. Tadi Bang Hari, Bang Toga udah sempat nyebut gitu. Kalau misalnya sistem yang unbundling ini kan muncul juga dari putusan MK tentang uji materialnya Undang-Undang Migas waktu itu, kayak gitu. Dan ternyata dia memunculkan masalah berupa paper trader. Ada nggak sih masalah lain nih yang selain paper trader tadi yang kira-kira bisa bikin, oh ini ada ketidakpastian hukum nih malah jadi nggak efisien dan lain-lain gitu. Kalau selain yang tadi, ada masalah lagi lain yang nggak muncul sih. Cuman kayaknya tadi biggest problemnya adalah si paper trader itu kayaknya ya. Halo, Karena terus-terusan rantai-rantai kesini. Dan dia otomatis. nggak ada pembatasan ya, maksudnya Hmm. penyewanya tuh udah penyewa keberapa tuh nggak ada batasan. Jadi yang penting dia punya infrastruktur tadi, sekecil apapun infrastruktur dia nggak bangun. Nah itu jadi masalahnya. Kalau mau dibatasin jadi nanti bingung sendiri, mendiskriminasinya jadi seperti apa kan tuh jadi repot gitu. Kalau masalah lainnya sih sebetulnya ya inilah ya kan, sebetulnya tadi ya pemanfaatan yang paling besar kan sebenarnya di industri. Industri itu paling besar. Nah terus kemudian sisanya diekspor, 30% itu diekspor. Nah ini kan kalau kita bicara soal kedaulatan lagi-lagi ya, ini tuh saya kepikiran jangan sampai kita Indonesia tuh kayak waktu awal-awal oil booming di Indonesia. Karena produksi banyak, diekspor banyak gitu. Nah, padahal kita ngomongin kedaulatan nih. Ada kondisi suatu saat nanti ada kondisi kita tuh kekurangan. Nah, maksudnya kenapa kita justru nggak menyiapkan kalau nanti potensinya habis gitu. Padahal kan tadi LNG itu bisa dibekuin, bisa disimpan artinya kan. Artinya kalaupun sekarang produksinya tinggi terus dipakai dalam negeri, oke lah kita paham bahwa kemudian ada yang bisa diekspor gitu. Nggak apa-apa. Tapi kalau itu yang memproduksi adalah perusahaan asing kayak Exxon misal tadi atau yang lain, dia mau ekspor silakan. Tapi kalau yang misalnya nanti produksi adalah Pertamina, ya disimpan aja dulu gitu. Karena ya buat cadangan kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan kan. Tiba-tiba kayak sekarang krisis gini. Krisis gas itu kalau yang sekarang sih kita krisisnya LPG aja, Indonesia yang ngerasain LPG. Tapi kalau kita ingat ya awal Covid itu waktu Ukraina perang sama Rusia dan Uni Eropa ngedukung Ukraina, Rusia putusin loh pasokan gas buminya ke Eropa. Mereka bingung setengah mati. Dan bahkan mereka punya rencana, orang Eropa ya yang sangat beradab terhadap lingkungan berencana mengaktifkan pembangkit batu bara. Kan gila. Saking mereka nggak punya gas itu. Mereka mati kedinginan. Iya, dan itu bener, pas musim dingin memang. Jadi pas winter, perang Ukraina, Covid pula, mereka udah nggak punya pilihan, mereka udah mau aktifin pembangkit batu bara. Nah, maksudnya gini, kalau yang tadi swasta itu produksi terus mau diekspor silahkan lah, karena memang itu haknya dia kan, dia punya hak itu. Tapi kalau yang produksi adalah BUMN misalnya gitu, ya sudah di reserve aja, sebetulnya bisa di reserve gitu. Amerika punya cadangan shale gas besar tapi nggak pernah itu dia pakai sendiri, bahkan sampai sekarang masih importir karena menurut dia tahu ini barang akan langka suatu hari. Nah, Bang Toga pasti paham kalau barang langka tuh harganya pasti akan naik. Nah, ketika kita bicara kedaulatan maka kan supaya kita nggak dimainin sama orang lain artinya gitu. Nah, atau bahkan kita jadi pemain tunggal nanti kalau di luar di dunia ini udah kehabisan bahan baku misal gitu ya. Nah, itu yang menurut saya sih kita nggak pernah serius mikirin soal transisi energi ini tujuannya mau apa? Apakah kedaulatan ataukah cuma tadi yang penting lifting, produksi banyak, penerimaan negara tinggi. Kalau itu doang yang dipikirin ya udah tunggu aja berapa tahun lagi transisinya nggak terjadi, kita kehabisan gas juga. Iya. Boleh Bang Toga ada tambahan nggak Bang? Iya, menarik tadi ketika Bang Hari nyinggung kedaulatan. Karena memang tadi kan saya bilang ya, ketika kita bicara gas alam di Indonesia itu kita punya jumlah yang melimpah memang ya. Tapi kita harus ingat juga bahwa kebutuhan di domestik itu kan kita kebijakan unbundling tadi, open access tadi itu beriringan dengan kebijakan kewajiban untuk pasar lokal, domestic market obligation, dan kebijakan yang menyasar ada 7 industri utama lah gitu. Jadi 7 industri utama itu mereka dapat kebijakan floor price, harga dasar. Mereka boleh membeli ketika 7 industri strategis ini dianggap, karena kalau harga gas itu di 7 industri ini naik gitu kan, atau mahal gitu,
itu efek multiplier-nya kemana-mana Iya. tuh. Kayak pupuk, baja, Hmm. itu kan kalau itu kan memang kebutuhan gitu ya, kebutuhan yang sangat penting gitu ya. Tapi kita ingat juga di luar 7 industri ini, dan ini banyak beritanya, banyak yang teriak juga gitu ya. Misalnya kebutuhan untuk smelter nikel gitu. Oh, iya, Smelter iya. nikelnya misalnya perusahaan asing kayak gitu ya. Hmm. Kan dia mau tidak mau akan membeli gas dengan harga, gas itu kan biasanya dolar, per MMBTU gitu kan. Apa tuh, millions British thermal unit. Itu kalau dikonversi ke dia dijadiin semacam kayak LPG itu 7 tabung melon lah tuh, Oh, kurang lebih oke. kayak gitu kan, tuh untuk ininya. Nah, persoalannya di luar 7 industri itu, misalnya ada smelter nikel di daerah Sulawesi gitu, Iya. di sana gitu kan. Mereka bilang, "Kita bisa dapat LNG dari Qatar nih." Dari Qatar LNG-nya cuman harganya $5 MMBTU, dia bilang, "Murah nih." Nah, kalau di sini dia akan beli 8. Kenapa? Itu tadi saya bilang, si calo-calonya ini udah panjang gitu. Nyampe dia kalau beli lokalan gitu ya, beli di domestik itu $8. Tapi kalau dia beli dari Qatar. Qatar impor LNG tadi kan, Iya. kan saya bilang kan kalau dibekukan bisa kan gitu Betul. dikirim gitu kan. Itu dia beli cuman $5. Nah, persoalannya karena paradigma. Nah, ini juga ada perbedaan selalu paradigma antara 2 kementerian nih. Ya, dulu saya sempat bantu di DPR tuh di Komisi 6 kan perindustrian kami kan. Kalau logika perindustrian itu tadi kita harus lifting DMO, gunakan dalam negeri dan lain Iya. sebagainya. Tapi kalau logikanya si Kementerian Keuangan, ini kan kamu bisa bekukan, bisa dikirim, bisa Iya. diekspor. Kalau diekspor bisa jadi pendapatan negara kayak Betul, gitu betul, kan. betul. Itu kan ada perbedaan paradigma. Nah, balik ke tadi. Nah, si perusahaan smelter nikel di Sulawesi ini, dia mikir nih, saya beli di Qatar nih cuma $5 per MMBTU gitu. Tapi saya beli lokal karena tadi panjang rantainya, kok jadi 8 nih. Dia ajukan izin untuk impor. Nah, persoalannya itu sering ditolak. Karena dengan rasionalitas, loh kita kan banyak, kita bisa nih produksinya. Cuman persoalannya gap $3 tadi itu matters loh buat perusahaan. Nah, kalau itu terjadi misalnya dari smelter nikelnya tutup, kita tahu kan kejadian beberapa tahun yang lalu itu menyebabkan apa? Ya PHK massal dan lain sebagainya kayak gitu. Dampak efek dominonya besar. Jadi gitu. Kadang-kadang kita harus lebih wise ya, lebih bijaksana ya melihat soal oke, ini kedaulatan kita bisa memenuhi kepada kepentingan atau permintaan dalam negeri dengan apa yang kita miliki gas alamnya. Tapi di lain sisi kita juga harus paham bahwa dengan model yang seperti sekarang, dengan middleman-nya terlalu banyak, beli dalam negeri belum tentu lebih murah ketika kita impor. Itu persoalan yang muncul selain tadi ya, sebenarnya masih berkaitan dengan adanya paper trader tadi gitu ya. Iya, baik. Dan satu, ini sama di masalah monopoli di konteks energi, baik listrik maupun gas ataupun BBM gitu ya. Jangan sekali-sekali, saya nggak tahu, walaupun bentuknya PT sekarang ya, tapi BUMN jangan sekali-sekali mikirin soal untung rugi. Ya Anda tuh dapat monopolinya besar, jadi Anda cukup yang penting nggak rugi aja udah gitu, karena tugas Anda memang menyediakan itu gitu, bukan untuk ya kecuali memang enggak, dan antara minta kami untuk kasih dividen yang tinggi. Oh ya sudahlah, berarti kita tahu BUMN di Indonesia sama dengan swasta aja gitu. Jadi bukan sebagai pelaksana pelayanan publik gitu ya. Nah, tapi kalau spiritnya atau semangatnya BUMN adalah pelaksana pelayanan publik, maka jangan sekali-sekali ngomongin soal untung rugi. Kayak tadi misalnya, karena produksinya banyak, harus diserap semua. Karena kalau nggak keserap nanti rugi jadinya. Padahal tadi bisa juga kok disimpan, bisa juga kok di reserve gitu ya. Ya dijadikan, ya kalau di minyak ada kilangnya gitu, dibuatin kilangnya. Nah, artinya nggak selalu semuanya harus kejual gitu ya. Di saat setelah di lifting harus dijual, atau wah pokoknya lifting gitu ya. Ya kalau memang
justru kalau tujuan kedaulatan ya harusnya punya proyeksi, ini kira-kira cadangan kita selama berapa tahun. Nah di tahun kesekian kita kan nggak punya cadangan lagi nih, dari mana? Dari mana? Nah supaya kita nggak pusing-pusing, di-reserve aja dari sekarang. Iya, cadangan. Kita dari kecil disuruh nabung gitu. Iya. Biar tua hidupnya nggak susah. Nah sama nih energi juga, udah tahu ini bakal habis, nah makanya harus di reserve gitu. Iya. Iya benar-benar. Tapi ini kalau tadi saya dengar kan ada hulu dan hilir gitu kan. Nah ini pasti ada istilah apa ya, lembaga atau mungkin badan tertentu kali ya yang misalnya akan aktif di kedua belah pihak. Tapi karena misalnya sekarang kita ngelihatnya dari segi distribusi, yang mana itu sebenarnya hilir kan ya abang-abang ya. Nah ini perannya sendiri gimana nih kalau misalnya dari distribusi hilir atau hilirin dalam hal pengawasi atau misalnya ada ngendaliin struktur. Soalnya kan tadi udah ada ya masalah paper trader lah, terus ada gitu, ada hal-hal lain juga ternyata yang ikut di belakangnya karena ada paper trader ini. Kayak misalnya tadi harga jadi mahal lah, terus habis itu ada harus reserve tapi nggak di reserve dan lain-lainnya gitu misalnya. Gimana nih Bang? Mungkin Bang Togar dulu kali. Iya kalau apa istilahnya otoritas ya di hulu tentu saja masih sampai sekarang SKK Migas ya. Ya hulu. Bahwa dialah yang nanti akan mengadministrasi itu tadi siapa yang memperoleh blok dan lain sebagainya gitu kan. Di hilir sebenarnya kan ada BPH Migas, ya ada BPH Migas, dia yang akan mengontrol harga di hilir gitu ya, terutama tadi harga sewa pipa dan lain sebagainya. Nah sebenarnya ini agak sedikit ya peran otoritas yang terkait tadi ya. Di hilir itu kan sebenarnya sudah dari beberapa tahun terakhir gitu ya, sebenarnya ada wacana untuk konsumsi rumah tangga itu juga harusnya tidak di gas melon aja. Tapi kan tadi Bang Hari mungkin sempat singgung ada yang jaringan gas ya, jaringan gas itu atau city gas gitu ya istilahnya ya. Nah sebenarnya harapannya BPH Migas ini itu bisa mengkalkulasi berapa harga keekonomian yang masuk ke rumah tangga supaya pelan-pelan ini ibu-ibu tadi yang biasanya pakai gas melon akhirnya pasang meteran di rumahnya, akhirnya rumah-rumahnya dialirkan oleh jaringan gas. Nah persoalannya ya kebutuhan di total kebutuhan Indonesia ya kita tuh kebutuhan kita untuk yang rumah tangga tadi 80% itu masih impor gitu ya, 20% doang yang lokal sebenarnya. Persoalannya sampai sekarang kebutuhan itu 1% aja yang diakomodir oleh jaringan gas. Ya, saya khawatir antara lain adalah ada tarik ulur nih. PGN merasa yang punya pipa gitu kan. Dia merasa harganya harus segini, kalau nggak saya rugi nih. Tapi BPH Migas mungkin pendekatannya adalah rumah tangga tadi, gitu kan. Harusnya nggak harganya segini. Nah tarik ulur itulah yang akhirnya membuat menurut saya banyak sekali jaringan gas di Indonesia itu yang akhirnya belum terbangun itu tadi. Makanya sampai sekarang spiritnya itu udah lama tuh, semangatnya udah lama, harusnya nanti digantikan nih. Karena kalau kita udah pakai pipa, harusnya kan itu sudah lagi kita nggak dari yang LPG tadi kan, yang minyak bumi tadi gitu kan. City gas tadi ya. Iya, tapi city gas tadi benar-benar baik itu industri maupun rumah tangga, ya udah kita pakai lewat pipa aja gitu. Kan kita abandon tadi banyak gitu kan. Tapi persoalannya itu antara lain persoalannya karena tadi BPH Migas dia punya hitung-hitungan, tapi PGN juga bilang nih kalau segini rugi saya gitu kan. Dan nggak mudah juga kan untuk akhirnya membuat rumah tangga ini substitusi ke jaringan gas gitu kan. Tuh. Bang Hari ada tambahan? Kalau tadi ya soal ini ya, saya sih masuknya mungkin bukan soal otoritas lah, tapi lebih pada tadi kenapa kemudian jaringan gas kota tuh nggak berkembang banyak di kota-kota besar gitu ya, bahkan kenapa cuma 1%? Karena memang ada keengganan dari masyarakat sebetulnya. Jadi kalau pernah ngerasain nggak pakai gas di pipa di rumah? Nggak pernah. Pakai di rumah saya pakai. Dia udah. Kalau malam sih kencang apinya, tapi kalau di peak hour itu kecil banget. Apalagi kalau Lebaran orang masak ketupat. Kalau lagi masak sahur sama buka puasa. Jadi memang tekanan saya itu berarti teknologi ya. Jadi secara teknologi nggak stabil itu. Beda sama kalau kita di luar negeri, jaringan gasnya memang lebih stabil. Jadi orang mau itu pertama. Isunya soal teknologi. Yang kedua, isunya adalah soal harga jadinya. Jadi harga keekonomisan yang sekarang itu lebih mahal daripada kalau pakai tabung
yang biasa gitu. Paling enggak lebih mahal daripada tabung melon. Iya. Kalau yang non subsidi mungkin beda tipis lah 11-12, Iya. tapi kalau dibanding sama melon itu jadi lebih mahal. Iya. Nah, sekarang kan yang disasar pemukiman padat penduduk pasti dong, karena kan PGN-nya juga ketika dia mau bangun jaringan yang dia sasar adalah bukan PGN kalau itu udah pertagas. Ya. Nah, itu pasti yang disasar adalah semakin banyak demand usernya kan. Iya. Usernya makin banyak. Jadi pasti yang lebih compact gitu, areanya lebih padat penduduk. Nah, lingkungan padat penduduk dia biasa pakai gas melon. Iya. Sebulan paling pakai 2, paling banyak 3. Berarti ya sebulan sekitar 70.000. 20.000 sekarang ya. Iya, 70.000-an lah dia pakai buat gas sehari. Nah, gas kota itu yang pemasangan baru itu ada minimum charge-nya. Iya. Gitu, dan itu jadi lebih mahal gitu. Itu membuat orang jadi di area rumah saya yang lama itu orang udah pasang pipa gas, di stop meteran dimatiin sama mereka terus pakai tabung gas hijau lagi. Gitu, karena memang jadi lebih mahal. Kalau yang pemasangan lama emang murah banget. Yang lama tuh sebulan paling 20.000, 40.000 udah ini. Tapi kalau yang baru itu jadinya harganya mahal. Nah, tadi karena ngomonginnya bukan soal sebagai BUMN, Pertagas ini ngomonginnya soal keuntungan, bukan soal layanan publik, bukan soal kedaulatan. Nggak ada tuh buat mereka soal itu. Yang penting produk kita kejual dan mahal gitu supaya mereka bisa untung. Nah, itu yang jadinya nggak inline antara apa tujuan pemerintah sama bagaimana respon masyarakat. Iya. Oke. Tapi berarti menarik ya, ini kalau misalnya kayak tadi dibilang nih harganya tuh kalau tadi Bang Hari gitu kan ternyata dibandingkan dengan gas melon ini sekarang lebih mahal justru yang pakai City Gas pemasangan itu. baru. Betul, dan kalau tadi dari Bang Togar ini antara BPH migasnya sama PGN ini ada tarik menarik nih istilahnya kayak buat netapin harga jadi beda. Tapi emang sebenarnya sekarang penetapan harganya tuh jadinya kayak gimana sih? Kayak nggak jelas apa misalnya apa ada skema tertentu atau gimana? Ya gini ya, kalau prinsipnya kalau kita bicara apa dulu? Kalau kita bicara yang di level industri, gas alam tadi, itu kan ada harga gas apa tuh pokoknya harga dasarnya sih lupa panjangan HGBT yang untuk 7 industri tadi. 7 industri yang dianggap kalau ini harganya mahal akan ada persoalan ekonomi, ada inflasi dan lain sebagainya. Pengaturan harganya sebenarnya di situ yang kalau di gas yang buat industri ya, di LNG, di yang gas pipa tadi ya yang ke industri. Tapi kalau memang di yang LPG ya, itu kan kita memang ini yang menjadi persoalan lagi tadi balik ke Bang Hari. Kita itu kan itu subsidi, tapi subsidinya di produknya gitu loh. Subsidinya itu tidak dikontrol di usernya, subsidinya dikontrol di produknya. Nah, jadi pemerintah menerapkan harga kan, disubsidi kan, oke 20.000 murah gitu kan. Tapi kan tidak dikontrol yang mengkonsumsinya siapa. Dan konsumsinya kan jadi sangat besar kan. Ya kita ada lah gitu berita gitu kan, selebritis di rumahnya tiba-tiba lagi online, lagi TikTok, tiba-tiba dia pakai gas melon. Tapi nggak salah dia juga gitu kan. Makhluk ekonomi kan milih yang murah aja. Benar. Kan kayak Tersedia di pasar. Dan Dan mungkin yang punya rumah mintanya yang non subsidi tapi pembantunya asisten rumah tangganya akhirnya yang melon. Kan tidak ada restriksi kayak gitu ya. Jadi kalau di penentuan pembuatan atau penentuan harga yang untuk kebutuhan industri itu tadi kalau saya bilang sebenarnya sudah ada kan kebijakannya 2 tadi saya bilangnya DMO dan floor price. Floor price itulah sebenarnya yang agak menolong gitu ya karena 7 industri ini diharapkan nggak boleh naik nih karena kalau nggak bahaya. Cuman di luar itu itulah yang kena jebakan calo tadi. Itulah yang jadi persoalan di luar 7 industri itu. Itulah yang mereka sering teriak gitu ya. Kalau kami impor tuh sebenarnya lebih murah kok kayak gitu. Tapi ketika mereka beli yang dalam negeri itu jadi lebih mahal. Ya, jadi kayak gitu. Nah, itu persoalannya sebenarnya ya bahwa jadi kita nih di hulu di yang untuk gas alam itu kita terlalu fokus kedaulatan itu berarti yang penting lifting tadi kayak kata Bang Hari gitu ya, banyak kayak gitu ya tersedia. Tapi kan sebenarnya paradoks ya. Ketika kita bicara kan ini sama-sama gas sebenarnya ujung-ujungnya kan untuk bahan bakar ya. Tapi yang banyak di lifting ini
oke ke industri. Tapi yang rumah tangga gitu kan, sebenarnya kan bisa juga sebenarnya itu dari gas alam tadi. Kan ada 2 kan untuk menghasilkannya, ada yang refinery minyak bumi tadi kan, ada yang sebenarnya yang istilahnya wet gas kan. Jadi misalnya ketika di lifting gitu kan, ada yang kandungannya metana plus etana kalau nggak salah, itulah yang ke industri. Ya itu yang bisa dijadikan LNG. Tapi ada yang kandungannya propana dan butana, itu sebenarnya bisa dipakai buat rumah tangga juga tuh. Cuman ya itu tadi gitu kan, yang untuk gas alam ini udah langsung ngomongnya pokoknya ya itu tadi ya soal kedaulatan dan lain sebagainya. Tapi yang sebenarnya kita lupa bahwa yang kebutuhan rumah tangga ini sebenarnya bisa ngambil di sini kok, kalau 30%-nya sampai bisa diekspor kok. Gitu kan sebenarnya. Karena kan subsidi yang buat LPG jadinya kan membengkak kan. Itu beriringan dengan subsidi minyak bumi juga, BBM juga. Nah, pertanyaannya sebetulnya siapa yang dulu usulin Iya. dari minyak tanah ganti ke LPG? Itu Iya. aneh banget itu. Ada kebijakan basisnya project. Iya. Kayaknya ada yang dapat banyak tuh dari Iya. itu. Iya. Penyediaan tabung segala macam itu Iya. kan. Karena sama-sama dari minyak sebenarnya. Itu dari minyak, tapi nggak maksudnya produk yang kita tahu bahwa produksi kita adalah LNG. Kenapa kemudian dimanfaatkan Bener. LPG? Itu kan Iya. aneh. Iya. Jadi sebenarnya yang banyak yang mana malah diambil yang mana gitu. Iya. Kalau kita tuh tahu kalau yang minyak bumi kan kita makin hari makin gede kan subsidinya Iya, betul, untuk BBM betul. aja. Betul. Plus kita nutup subsidi LPG doang dengan ada kebijakan perpindahan minyak tanah ke LPG tadi. Benar. Iya. Nah, terus tadi juga sempat disinggung nih sama Bang Hari sama Bang Togar juga. Terkait dengan akses nih. Kayaknya sekarang berarti belum merata ya sebenarnya akses dari gas ini buat ke seluruh Indonesia gitu. Terus kira-kira ada nggak sih cara gimana sih biar orang-orang nih setidak-tidaknya yang terpencil gitu atau yang belum mendapat akses gas ini bisa menikmati juga nih akses gas kayak gini. Dari Bang Hari dulu kali. Memang agak sulit ya karena kan tadi pembangunan jaringan gas tuh nggak murah. Apalagi memastikan keamanannya tuh kan apa ya, nggak sederhana gitu. Sehingga itu menjadi apa, nggak bisa diwajarin sih, tapi memang itulah jadi alasan kenapa penyebaran gas bumi itu nggak merata di Indonesia gitu. Even di daerah yang sumber pun dia make buat rumah tangga nggak pakai gas juga kok gitu. Itu biasanya terbaling ke industri. Nah itu yang kemudian jadi masalah. Nah apa yang bisa dilakukan sebetulnya memang apa ya, kalau kita lihat banyak kan sekarang pemanfaatan gas lain yang lebih ramah, yang lebih aman gitu, kayak misalnya gas apa namanya yang bahan bakunya adalah kotoran manusia misalnya. Itu kan ada biomas gitu ya. Itu bisa dimanfaatkan. Jadi komunitas terus dialirkan. Atau ini kejadian, jadi Bang Togar di beberapa daerah itu dia ada sumber gas di wilayahnya. Cuman karena mereka nggak punya pipa, dibungkus sama mereka pakai plastik. Terus kemudian dialirkan ke kompor kayak tabung melon gitu. Agak bahaya, tapi memang itu terjadi gitu. Jadi mereka dapat gas gratis juga sih. Nah itulah di situ pemerintah harus turun sebetulnya. Jadi ya lewat badan-badan usahanya dibangunin aja ya jaringan gasnya, karena itu udah bisa langsung dipakai, benar, itu nggak perlu dikonversi jadi apa-apa. Gasnya sama mereka ditangkap pakai plastik tebal gitu, terus dibawa pulang, terus dipasangin selang ke kompor seperti LPG jadinya. Nah saya nggak tahu secara teknis itu kenapa bisa terjadi gitu ya, tapi kalaupun itu bisa ya berarti kan ada kemungkinan, ada peluang pemerintah tuh bisa pasangin pipa. Apakah harus berbayar? Menurut saya sih nggak harus, orang dari dalam perut bumi kok gitu. Jadi masyarakatnya paling nggak pemerintah satu nggak perlu subsidi lagi, masyarakatnya nggak perlu beli gas karena gas melon, karena masyarakat nggak perlu beli gas melon, pemerintah nggak perlu subsidi, kan aman gitu. Jadi semua sama-sama senang gitu. Gitu aja. Bang Togar ada tambahan nggak Bang? Jadi menarik nih ketika kita bicara ketimpangan gitu ya. Sebenarnya inilah yang membedakan ketika kita bicara konsep monopoli alamiah yang sebenarnya ada di pasal 33 gitu ya, sama ketika kita bicara konsep monopoli alamiah yang memang dipelajari di buku-buku teks ekonomi gitu ya. Kalau kita bicara monopoli alamiah secara ekonomi, itulah yang terjadi di Indonesia sekarang.
udah diberikan open access, tapi secara alamiah sekarang gini ya, monopoli alamiah itu adalah bisnis-bisnis yang biaya untuk memulai bisnisnya untuk yang baru datang itu akan sangat mahal sekali. Ya istilah Tidak ekonomis. tidak ekonomis, Betul. sunk cost-nya gitu kan. Betul. Lah kita mau bikin pipa yang sama dengan punya PGN gitu ya pertama akan terlalu besar biayanya. Kedua, kalau misalnya sama-sama ke rumah Mbak Safit tapi ada 2 pipa kan nggak efisien kayak gitu Betul. kan. Jadi biarin aja satu-satu pipa. Nah, logika monopoli alamiah itu sebenarnya kan kayak gitu. Tapi kalau kita bicara logika monopoli alamiah di konstitusi kita, kadangkala monopoli alamiah itu harus diciptakan. Kenapa? Karena ketimpangan tadi. Karena kalau kita logikanya adalah open access kan logikanya sebenarnya kompetisi gitu kan. Betul. Tapi sudah dibuat kompetisi, tapi karena memang sunk cost-nya terlalu besar gitu kan. Ya udah orang tetap pakai ya ujung-ujungnya pakai pinjam punya PGN lagi kayak gitu kan. Ya mau Tinggal siapa nyambung lagi. doang. Tinggal nyambung doang gitu kan. Nah, logika yang agak berbeda kalau kita bicara monopoli alamiah yang sebenarnya bisa beriringan dengan monopoli yang granted oleh negara. Apalagi kalau kita bicara di daerah-daerah yang 3T kayak gitu kan. Di daerah-daerah 3T logika open access itu nggak usah dipakai. Memang berikan aja monopoli dia. Dia yang bisa bangun pipanya sendiri, cuman diawasin. Istilahnya itu oke, saya kasih kamu satu-satunya yang bisa bangun pipa di sini, kamu saya kasih ini untuk jualan gas di sini, tapi kita pakai perjanjian, misalnya service lease agreement. Ada parameter-parameter pelayanan tertentu yang harus Anda penuhi. Atau bahasa lainnya public service obligation. Saya kasih kamu monopoli, tapi ada parameter pelayanan yang harus kamu penuhi ya. Kan saya udah kasih nih kamu. Jadi itu sebenarnya. Jadi nggak selamanya kita harus open access juga kalau menurut saya. Di daerah-daerah yang memang tadi aksesnya sulit, tidak ada jaringan gasnya, kita bisa negara memberikan monopoli yang memang granted by regulation kayak gitu. Dan karena memang monopoli granted by regulation tadi nggak perlu takut pakai uang pemerintah buat ngebangun jaringan ya. Jadi jangan diserahin ke badan usaha. Kalau diserahin ke badan usaha, ntar badan usaha gini, nanti kita rugi nggak ada untungnya gitu. Itu logikanya bukan itu lagi. Ya, karena tadi karena ini monopoli alamiah yang didasarkan pada hak menguasai negara, maka ya negara yang mau nggak mau yang bangunin gitu. Jadi kalau tadi makanya contoh saya tadi sangat teknis ya, mikro banget gitu ya. Ada daerah, ada sumber gasnya, bangunin pipanya supaya nggak bahaya. Ketika dibangunin, pemerintah mereka nggak perlu beli gas, pemerintah nggak perlu subsidi. Nah sama, artinya di daerah yang tertinggal tadi, misalnya pemerintah bangun aja mahal nggak, tapi nggak ekonomis. Ya memang nggak ngomongin ekonomis orang buat pelayanan publik. Iya, kalau ngomongin ekonomis mah swasta dong gitu. Bener. Nah ini terakhir nih abang-abang, kira-kira tapi ini beranak ya pertanyaannya. Kira-kira pertama proyeksi sekitar 10 mungkin 20 tahun ke depan gitu ya. Ini masa depan buat distribusi gas di Indonesia ini kayak gimana, dan sekiranya regulasi seperti apa sih yang biar bisa membuat kita punya tata kelola distribusi gas yang baik gitu di Indonesia. Silakan, mau Bang Hari, Bang Togar dulu? Coba dulu. Boleh Bang Hari bukan? Boleh. Iya, kalau 10 tahun 20 tahun ke depan sih saya yakin masih banyak cadangan masih ada. Masih bisa gitu. Nah, kalau tadi dan tujuannya adalah untuk transisi energi, kedaulatan energi, menurut saya gas tuh bisa jadi salah satu tumpuan ya. Tapi kalau ditanya apakah ini berperan dalam mengurangi emisi, berkurang emisinya mungkin iya kalau dibandingin BBM, tapi tadi risikonya juga lumayan tinggi sebetulnya kalau kita bicara soal metannya tadi. Nah, regulasi apa yang dibutuhkan? Regulasi yang dibutuhkan ya tadi memastikan bahwa kita ini nggak cuman lifting dan dijual gitu ya, tapi juga iya kalau mau ngomong kedaulatan, apa yang lo simpan, punya apa, kan kita punya cadangan apa gitu. Nah jadi sehingga perlu ada, menurut saya sih pembatasan, bukan pembatasan cuma DMO doang dijual dalam negeri, tapi pembatasan konsumsi gitu. Jadi kalau misalnya memang produksinya atau pembatasan ekspor gitu ya. Jadi kalau misalnya produksinya 1000, konsumsinya cuma 700, maka yang boleh diekspor maksimal 10%-nya atau 20%-nya misalnya gitu. Itu masih masuk akal. Sisanya kemana? Sisanya disimpan. Saya nggak tahu gimana teknologinya ada atau enggak, tapi paling nggak kita menjaga kondisi suatu saat ini kan barang yang pasti habis ya. Nah suatu saat ketika ini menjelang habis, kita masih punya kedaulatan sebelum kita punya sumber energi baru. Kecuali kita punya sumber energi baru yang lain, kita udah canggih lah, kita punya nuklir misalnya gitu ya, atau kita
udah punya renewable energy yang mumpuni, maka bisa jadi kita udah nggak butuh lagi nih, jual aja gitu. Nah, sama tadi ketika kita bicara soal monopoli alamiah, kalau saya selalu pandangan bahwa karena monopoli alamiah di Indonesia itu dibuat ya oleh pemerintahnya, maka jangan sekali-sekali baik itu pelaku usaha yang BUMN ataupun negara ngomongin soal nggak ekonomis. Memang tidak ada keekonomisan dalam pelayanan publik. Kan kita nggak bicara pemerintah itu bertransaksi dengan masyarakat. Pemerintah kan nggak jualan, nggak dagang gitu. Nah, pemerintah yang melayani masyarakat. Jadi ketika ada daerah yang memang tidak potensial secara ekonomi untuk dialiri gas, ya maka tugas pemerintah untuk bikin jaringan sehingga mereka bisa akses juga, sekecil apapun mereka aksesnya ya. Jadi memang nggak menguntungkan, tapi jangan biarkan mereka nggak dapat apa-apa gitu. Jadi sih itu paling. Ya. Bang Togar. Kalau saya ada berapa mungkin tadi menyambung tadi ya, yang tadi soal contoh saya di daerah 3T dan tadi Bang Hari bilang ya jangan apa-apa mikirin untung ruginya gitu kan, kadang-kadang kita harus bicara juga pelayanan public service obligation. Jadi sebenarnya janganlah kita membabi buta, pokoknya harus open access gitu. Di daerah-daerah yang 3T ya memang berikan monopoli aja gitu ke pelaku usaha tertentu, granted monopoli ke mereka, tapi mereka dikunci dengan tadi service lease agreement misalnya, ada parameter-parameter pelayanan tertentu yang harus Anda penuhi karena saya memberikan monopoli tersebut. Itu satu gitu ya. Karena terbukti open access pun banyak benalunya, banyak calonya gitu kan. Nah, sehingga yang kedua ya menurut saya itu tuh memang harus dibersihin ya. Walaupun sekarang upaya untuk sana tuh udah ada. Tapi ya itu tadi, jangan sekadar yang penting bangun infrastruktur. Kalau perlu, kalau secara akuntansi gitu ya, dihitung aja capital expenditure-nya, pengeluaran dia buat itu tuh harus mencapai threshold atau ambang batas tertentu. Misalnya, oke, Anda boleh berniaga sampai istilahnya 10 BBUTD, billion British unit thermal ya, mungkin 10 besar itu kan misalnya. Anda boleh berdagang seperti ini, cuman Anda bangun 10 kilometer pipanya kayak gitu misalnya untuk per 10 British billion British unit thermal tadi ada 10 kilo pipa. Kalau mau lebih ya Anda kalikan aja kayak gitu. Jadi ada capital expenditure, ada pengeluaran modal yang memang harus dipenuhi supaya dia mikir-mikir kan jadi calo. Saya nggak bisa jadi calo lagi, saya beneran harus jadi pemain di situ gitu kan. Atau begitu caranya. Ya, dan yang ketiga tadi banyak gitu berita gitu ya yang karena calo tadi menjamur kayak gitu ya, rantainya jadi panjang, banyak misalnya pelaku-pelaku usaha yang di luar 7 industri yang tadi dapat bantuan pemerintah, mereka bilang kadang-kadang lebih murah impor nih daripada di sini, belinya banyak calonya kayak gitu kan. Nah, negara jangan kaku-kaku banget lah menurut saya gitu ya. Kalau yang melihat yang kayak gitu, selama belum diberesin nih calo-calonya, ya jangan mempersulit lah. Kalau memang impornya lebih murah gitu kan, tapi kan efek multiplier bisa gede. Misalnya itu smelter nikel, dia mau mempekerjakan berapa orang. Kalau dia membeli gasnya dengan mahal, itu kan impactful juga buat ini dia gitu, karyawan dia misalnya gitu. Jadi itu menurut saya yang harus kita nanti pikirkan gitu ya untuk tata kelola ke depannya. Dan yang pasti ngebunuh calonnya jadi itu lah. Kalau belinya impor dia beli calon. Bener. Jadi emang ya ternyata kalau kita lihat ternyata gas ini benar-benar ya kompleks kalau masalah saya ya. Soalnya kan saya juga tidak mendalami bidang ini gitu. Maksudnya dalam artian mungkin Bang Hari di sini dan Bang Togar akan jauh lebih paham dibandingkan saya gitu di sini. Cuman ternyata setelah saya dapat sini ilmunya kayak kompleks ya ternyata ya. Maksudnya kita nggak cuman kita di sini bukan hanya baru bicara dari distribusinya gitu kan. Belum lagi nanti masalah produksinya nih ntar beda lagi kayak gitu kan untuk si gas bumi ini. Nanti juga ada tadi ada LPG, LNG kayak gitu. Oke, banyak banget nih ilmu yang didapat dari Bang Hari dan Bang Togar. Terima kasih banyak Bang Hari dan Bang Togar. Mudah-mudahan nggak kapok nanti kalau diundang lagi ya sama CETO NTJ kayak gitu. Mungkin dengan ini juga berakhirlah podcast kita pada hari ini. Menarik banget insight-insightnya dari Bang Hari dan Bang Togar. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua dan sampai jumpa lagi di Bincang Hijau selanjutnya. Bye. Nah, sampai jumpa.